Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi Firmansyah. Di sini saya akan membahas tentang peta wisata dan GIS dari Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Belakangan ini, fenomena traveling atau berwisata semakin marak di kalangan masyarakat, baik dari golongan tua, muda, maupun balita. Nah, salah satu tempat yang saya rekomendasikan adalah Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Kenapa? Yang pertama, jaraknya yang sangat dekat dengan ibu kota. Yang kedua, dapat dinikmati oleh siapa saja. Yang ketiga, banyak aktivitas yang dapat kita lakukan di sana. Nah, sebelumnya udah pada tahu belum sih di mana Taman Nasional Gunung Halimun Salak itu? Nah, Taman Nasional ini terletak dalam 3 kabupaten. Yang pertama Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat, dan yang ketiga di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Yang pertama, jaraknya yang terbilang dekat dengan ibu kota. Yang kedua, dapat dinikmati oleh segala usia dan kalangan. Yang ketiga, banyak aktivitas yang dapat dilakukan di sana. Untuk letak secara detailnya, terdapat letak astronomis dan letak geografis. Yang pertama adalah letak astronomis. Dari informasi yang saya dapat, Taman Nasional Gunung Halimun Salak terletak di 106 derajat 13 sampai 106 derajat 46 bujur timur, dan 6 derajat 32 sampai 6 derajat 55 lintang selatan. Secara administratif, Taman Nasional Gunung Halimun Salak terletak di antara 3 wilayah kabupaten daerah tingkat 2, yaitu Kabupaten Lebak di Banten dan Kabupaten Bogor dan Sukabumi di Provinsi Jawa Barat. Topografi pada kawasan ini umumnya bergelombang, berbukit-bukit, dan bergunung-gunung. Kemiringan di tempat ini berkisar antara 25% sampai 44%. Dengan tempat tertinggi di daerah ini adalah Gunung Salak 1 dengan ketinggian 2211 meter di atas permukaan laut. Secara geologis, kawasan Gunung Halimun muncul akibat adanya pergerakan lempeng tektonik yang muncul ke atas. Sedangkan untuk kawasan pada bagian Gunung Salak merupakan gunung berapi strato tipe A, di mana terakhir kali tercatat bahwa Gunung Salak meletus pada tahun 1938. Iklim di daerah TNGHS yaitu tipe iklim tanpa musim kering dan tergolong ke dalam hutan hujan tropika yang selalu hijau. Suhu rata-rata hariannya adalah 20 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius, dan kondisi angin dipengaruhi oleh angin besar yang berubah arah menurut musim. Berikutnya, satwa-satwa endemik di daerah ini berupa surili, elang Jawa, macan kumbang, macan tutul, dan owa Jawa. Untuk aksesibilitas yang sangat mudah dari ibu kota, kita dapat menempuh perjalanan melalui Bogor. Perjalanan ini dapat ditempuh kira-kira selama 1,5 jam sampai 2,5 jam. Jika kita memulai perjalanan dari Jakarta, kita dapat melalui tol Jagorawi. Lalu kita keluar di pintu tol Sentul dan masuk lagi ke tol Bogor Outer Ring Road. Setelah itu, kita keluar di exit tol Yasmin dan melanjutkan perjalanan mengambil jalur menuju IPB atau Lewiliang. Untuk amenitas atau sarana prasarananya sendiri, tempat ini sudah terbilang cukup lengkap. Sudah ada tempat makan, sudah ada homestay, sudah ada camping ground, sudah ada masjid, dan fasilitas-fasilitas yang lain yang cukup menunjang. Jadi, objek wisata air yang terkenal di sini adalah Curug Macan dan Sungai Cidurian. Setelah itu, ada jalur trekking dan jalur indoor prestasi yang ada di Citalahap, Ciwalen, dan Malasari.
demografinya sendiri, terdapat 348 kampung yang berada di dalam dan sekitar kawasan TNGHS. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai buruh tani sambil memelihara kebun teh milik pemerintah. Untuk psikografi masyarakat yang ada di kawasan ini didominasi oleh suku Sunda, terutama oleh warga kesukuan Citorek dan Cicamet. Penduduk sekitar masih sangat berpegang terhadap adat istiadat budaya leluhur. Hal itu dibuktikan dengan berbagai macam upacara adat yang masih dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Untuk psikografi wisatawannya, keadaan yang menjadi daya tarik wisatawan adalah keindahan bentang alam yang terdapat di kawasan Taman Nasional, seperti kebun teh, curug, dan sungai. Jika kita melihat peta wisata, kita bisa melihat bahwa kawasan ini sangat dipenuhi oleh gunung, sungai, dan curug. Dari peta ini juga kita mengetahui alasan bahwa TNGHS sangat diminati oleh penduduk ibu kota. Kesimpulannya, objek wisata TNGHS merupakan salah satu objek yang menjadi andalan pariwisata Kabupaten Bogor dan Sukabumi dan juga Kabupaten Lebak, Banten. Air terjun di destinasi ini memiliki ciri khas tersendiri yang tidak dimiliki oleh air terjun di tempat lain. Di samping mempunyai atraksi kekayaan alam, tempat ini juga memiliki atraksi berupa adat istiadat yang tidak terdapat di daerah lainnya. Tempat ini juga menjadi habitat dari satwa-satwa endemik dan flora-flora endemik seperti surili, oa Jawa, dan hewan-hewan lainnya. TNGHS merupakan tempat yang harus dijaga keasliannya karena alamnya masih sangat asli dan belum terjamah oleh kebanyakan orang. Mungkin cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.